Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Sofa Maulida, izin membuat video guna untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Logika Penalaran Hukum. Inferensi tidak langsung adalah cara mengambil kesimpulan yang tidak langsung diambil dari satu aturan saja, melainkan harus melewati beberapa tahap pikir dengan beberapa proposisi. Contoh seperti kecelakaan lalu lintas sebab jalan rusak. Pemerintah tidak diatur dalam pasal khusus bahwa pemerintah harus mengganti rugi terhadap kecelakaan korban jalan rusak tersebut. Tetapi hakim memutuskan perkara dengan 3 proposisi. Proposisi pertama, negara wajib memelihara fasilitas untuk keselamatan warga. Proposisi kedua, jalan rusak dapat menyebabkan kecelakaan, dan kesimpulannya pemerintah dapat dituntut sebab kelalaian yang menimbulkan kerugian. Maksud daripada pernyataan tersebut adalah kita dalam berpikir hukum, kita tidak dapat langsung melompat daripada fakta ke keputusan, melainkan membutuhkan proposisi ketiga atau penghubung, di mana proposisi pertama yaitu premis hukum, di mana yang menyatakan setiap orang yang memperkaya diri secara melawan hukum akan dipidana penjara. Proposisi kedua yakni fakta, di mana terdakwa A mencairkan dana proyek fiktif sebanyak 2M. Proposisi ketiga ataupun sebagai penghubung, mencairkan dana fiktif proyek termasuk kepada perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum. Kesimpulannya, terdakwa A terbukti sebagai melakukan tindak pidana korupsi. Inferensi induktif adalah penalaran hukum yang berangkat yakni dari kasus khusus yang diambil kesimpulan umum. Contohnya seperti maraknya pinjaman online yang ilegal di Indonesia, di mana hakim dan regulator melihat dari beberapa kasus. Korban A dia dikenakan bunga 200% per bulan, korban B diancam untuk disebarkan data pribadi untuk menekan pembayaran, dan korban C diancam untuk dipermalukan di media sosial. Gara-gara kasus tersebut, OJK mengambil kesimpulan bahwa pinjaman online itu adalah mengancam hak konsumen atau melanggar hak konsumen dan mendatangkan keresahan bagi masyarakat, sehingga relevansinya terhadap inferensi induktif itu sangat berguna bagi perancangan jurisprudensi dan yang belum diatur dalam undang-undang secara ketat. Contoh hukum daripada metode al-istiqra al-maknawi, di mana metode ini merupakan metode dengan mengumpulkan berbagai dalil, baik itu Al-Quran, hadis maupun kondisi sosial, lalu disatukan dan ditarik menjadi kesimpulan hukum yang tegas. Contohnya seperti larangan riba, ulama mengumpulkan beberapa dalil seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 menyatakan riba secara tegas itu haram, ayat 278-279 yang perintah untuk meninggalkan riba, Ali Imran ayat 130 yang menyatakan tidak boleh riba berlipat ganda, hadis yang menyatakan tidak boleh riba pada 6 komunitas, dan kondisi sosial yang menyatakan bahwa riba menindas yang lemah serta merusak perekonomian. Lalu diambil kesimpulan menjadi segala sesuatu yang mengandung unsur tambahan dan zalim serta merugikan itu haram. Integrasi perspektif adalah memadukan berbagai sudut pandang, baik perspektif normatif, filsafat, agama, kemudian dipadukan menjadi satu sehingga dapat diambil solusi hukum yang adil dan menyeluruh, di mana pembauran itu dilakukan bukan untuk menghapus hukum lama, tetapi untuk memperkaya serta untuk melakukan penyempurnaan dengan cara melihat dari berbagai disiplin ilmu. Contoh pada sengketa akad murabahah jual beli rumah kredit syariah di pengadilan agama, dengan hakim melihat dari berbagai perspektif, tidak cukup melihat dengan fikih klasik saja, di mana yang pertama perspektif agama dengan melihat putusan daripada DSN MUI tentang murabahah. Yang kedua perspektif hukum positif, melihat pada KUH Perdata tentang perjanjian. Yang ketiga pada perspektif sosiologi dengan melihat kondisi ekonomi yang bersengketa. Yang keempat dari perspektif filosofis, di mana melihat asas keadilan dan keseimbangan.
tentang hak dan kewajiban. Nah, dari melihat seluruh perspektif tersebut, maka hakim dapat mengambil suatu keputusan hukum yang adil, sah, dan sesuai dengan nilai Islam. Macam-macam sesat pikir dan relevansinya dengan penalaran hukum. Sesat pikir adalah kesalahan logika dalam berpikir sehingga mengambil kesimpulan yang tampak benar padahal tidak valid, yang menghasilkan putusan hukum yang tidak adil secara menyeluruh. Ada beberapa macam daripada sesat pikir. Yang pertama, ad hominem, yang menyatakan bahwa menyerang orangnya bukan argumennya, seperti seorang hakim yang mengabaikan keterangan saksi untuk meringankan terdakwa karena bukan argumennya yang bukan keterangannya yang lemah, melainkan saksi tersebut adalah mantan narapidana. Yang kedua, generalisasi tergesa-gesa, di mana menyimpulkan hal umum dari data yang sedikit. Contohnya seperti pasar X, dua orang pedagang pasar X melakukan penipuan dan diambil kesimpulan bahwa pedagang di pasar X merupakan seorang penipu. Yang ketiga, menganggap sesuatu benar karena belum terbukti bersalah. Contohnya seperti seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah karena belum dapat membuktikan bahwa dirinya benar. Ini melanggar prinsip dari praduga tak bersalah. Yang kelima, ada menganggap urutan waktu itu sebagai hubungan sebab akibat, dimana seperti seseorang meninggal setelah meminum obat tertentu dan diambil kesimpulan bahwa obat tersebut menyebabkan kematian tanpa melakukan uji forensik. Yang keenam, ada menganggap sesuatu benar karena banyak orang yang mempercayainya. Contohnya seperti seorang hakim yang mengambil keputusan karena tekanan opini publik dan media sosial, bukan karena fakta hukum, di mana relevansinya dengan hukum sesat pikir dapat menghasilkan keputusan hukum yang tidak adil, diskriminatif, dan tidak dapat diambil yang jelas secara menyeluruh. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.